Baik, kita lanjutkan ya, bagaimana memvisualisasikan data spasial yang ada di buku Paula Moraga. Ini contoh untuk data area ya. Bu Rofa salin ini ke dalam app seperti ini. Jangan lupa untuk diinstal dulu library-library apabila di RStudio ADD belum terinstall. Caranya, tools, install package, lalu nanti install, misalkan belum terinstall SF gitu ya. Nanti tinggal klik SF lalu install ya. Di sini Bro sudah install semua. Kita runkan saja library-nya. Kalau sudah terinstall, dia akan langsung ke komen berikutnya ya. Nih, ini tandanya. Kalau belum terinstall, biasanya dia ada warning. Baca dulu warningnya mengenai apa. Oke, lalu ggplot untuk visualisasi plotnya, lalu Viridis ya. Ini untuk datanya. Datanya ada di package Viridis. Nah, di sini kita baca dulu shapefile-nya. Oke, kemudian kita plot deh data yang tadi, shapefile-nya sudah dibaca ke dalam objek yang namanya NC. Ini datanya data NC ya. Kemudian ini nanti akan ada tulisan SID 74. Oke, dan seterusnya ya. Kita lihat dulu keluarannya seperti apa. Nah, keluarannya seperti ini. Sama ya dengan yang kita inginkan. Ini adalah data SID Sudden Infant Deaths in North Carolina tahun 1974. Jadi ini adalah datanya data spasial ya di beberapa wilayah. Oke, jadi nanti di sini kita bisa cek MC-nya tuh apa sih, dalamnya seperti apa. Jadi nanti ini ada area dan seterusnya ya, ada 100 observasi dari 15 variabel. Seperti itu. Oke, ini kita lihat seperti ini. Kemudian ini data sudden infant death-nya ya. Seperti ini dia menunjukkan dari warna biru, biru pekat ke warna yang terang. Warna yang terang menunjukkan kejadiannya berarti lebih banyak, gitu ya. Semakin terang semakin banyak kejadian. Oke, ini untuk area data. Oke, nanti adik-adik coba lihat bagaimana dia bekerja. Nanti akan banyak contoh area data selanjutnya. Nanti setelah ini adik-adik bisa coba misalkan NC, kita pengen lihat NC seperti apa gitu ya. NC seperti apa sih NC? Nah, NC seperti ini adik-adik. Nah, dia type-nya adalah multi-polygon. Oke, multi-polygon dia ada beberapa parameter. Nih areanya ya, area dan seterusnya. Oke, oke, seperti ini ya. Ini county ID dan seterusnya, parameter, namanya, ini nama wilayahnya, begitu ya. Kemudian ini SID 74 yang kita apa namanya yang kita plot datanya ya. Oke, misalkan saja kita tidak mau ini, misalkan saja BIR 74 gitu ya. Nanti pasti kita memiliki data sendiri ya. Oke, yang nanti kita lihat saja seperti apa. Nah, ini BIR 74. Jadi, kita lihat dulu struktur data yang ini seperti apa dan kita modifikasi sesuai dengan data yang kita punya. Gitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke geostatistical data. Berarti kita sekarang pakai datanya longitude dan latitude. Kita pengen memplot data hujan, curah hujan, rata-rata curah hujan yang diukur di 143 stasiun pos hujan di Paraná, Brazil. Nah, oke, kita punya 143 titik berarti ya. Dan setiap titik mengukur rata-rata curah hujannya. Ini adalah data code-nya, code R-nya. Sudah kita salin. Library GeoR ini datanya ada di package ini ya. Kemudian kita plot dengan menggunakan ggplot. Oke. Oke, kita lihat. Nah, keluarannya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, berarti ini datanya kita menggunakan data Paraná ya, yang rainfall. Rainfall-nya ada di data Paraná. Kemudian, Geopoint itu menyatakan kita mau memplot datanya dalam bentuk poin. Nah, ini poin-poinnya. Oke.
Kemudian AS ini menyatakan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya berarti AS, sumbu X, X-nya is, ini. Y-nya adalah north, ini. Kemudian color-nya itu kita warnai sesuai dengan data rainfall-nya, curah hujannya. Oke, color-nya sesuai dengan rainfall-nya ya. Size dari poinnya 2. Oke, kemudian color gradiennya dia dari biru ke orange. Makin ke orange itu berarti curah hujannya semakin tinggi. Oke, geomet data berarti ini kita lihat dia border. Berarti ini petnya, border dari Parana, Brazil. Kita borderin ya, karena kita pengen melihat di dalam suatu wilayah administratif. Nah, ini border dari Parananya ya. Oke, ini untuk data titik. Nah, nanti kalau adik-adik pilih ya mau bekerja di data area atau data titik. Gitu ya. Nah, ini yang point pattern. Tapi walaupun kita tidak ke point pattern, tapi kita coba saja ya. Bagaimana point pattern dia melihat peta dari tahun 1854 kolera ya, yang terjangkit kolera. Jadi kita punya suatu wilayah, tapi kejadiannya acak. Kita tidak tahu bahwa koleranya ada di mana saja, gitu ya. Tapi ini yang terekam oleh data kita. Jadi dia masuk ke dalam poin proses ya. Oke, lalu kolera, lalu kita plot datanya nanti akan memiliki hasil yang sama ya. Oke, ini datanya. Seperti itu. Jadi, kita khusus di data area dan data titik saja atau geostatistik. Oke, terima kasih.